Karena iya. Tapi bagus olahraga tuh bagus. Apalagi abis narkoba. Hah? Gimana sih? Coki Lu Pardede. gila mulut lu. Coki Pardede. Mulut tuh bahaya banget coba. Om, Bang Coki kan dulu narkoba kan. Sekarang gila banget. iya mulut lu bahaya banget. Dia ngomong sama gua kan, gua deket sama dia. Gua nanya sama dia, lu apa namanya? Jujur sama gua. Gila. Gua gitu. Jawab aja gitu. Sekarang gua sayang badannya. Bisa gitu. Bisa gitu. Berubah Mindsetnya berubah. Terus dia bilang, sekarang kalau gua nggak latihan sakau, dia bilang. Sakaunya kalau nggak latihan. Gokil loh. tidak bentuk. Enggak lu orang juga ngentot, nggak usah ngomong kok kaget ya kaget lah. Ya orang juga ngentot gua tahu. Orang juga Tapi maksud gua, aktivitas kan. iya, tapi maksudnya kan beda sama yang ngomong lu nih, duh. Repot nih. Bibirnya kering tuh. kangen pothap. Who doesn't? Semua kangen lah. Pagi-pagi udah bikin ini aja lu. Iya. Si Vidi tuh waktu itu mintanya pothap tetap dilanjut. Kalau dia udah nggak ada. Di akhir-akhir. Iya. Gue bilang nggak ada loh. Yang lu bilang kan, kotak tuh nggak akan sama kalau tanpa dia kan. Satu gitu bos. Ya terus kedua kayaknya kalau gua mulai acara dengan, kalau acara kita bisa buat lagi nama ganti kan bisa ya. Iya. Kalau acara pakai nama yang sama, satu nggak menghargai dia, kedua lu bayangin nggak beban yang ganti dia. Wah, itu. Wah, Kayaknya beban nggak ada yang mau deh. Sanggup ya, Om. Coba kalau ada program yang kayak gitu lagi, Om. Yang baru gitu. Lagi kita godok. Tapi kan nggak semudah itu ya. Bikin lah nih habis maraton apa kayak kita yuk. Ayo, leg day anjir. Leg day ntar nggak jalan mereka. Bikin lah nih Anak-anak ya, anak-anak lu berlapan. pada sombong. Bener, ada benernya. Ada, Om. Tapi ada yang belum lu undang nih, ini atu nih. Saya nungguin loh chat-chatnya. Yang lucu ya. Gue tuh ini kan jujur. Salah satu alasan gue nggak ngundang dia, karena yang lain kan gue belum kenal ya. Iya. Yang lain kan gue belum kenal ya. Iya. Udah gitu terus banyak yang ngomong, "Oh, lu kenapa sama Niko nggak suka ya, nggak ribut ya, nggak pernah ketemu. Lu kenapa nggak mau kenal sama Niko?" Ada satu gue jawab, "Anjing ya, gue bilang, lu udah 10 tahun yang lalu gue udah mainan sama dia." Kayaknya pertama kali gue kenal dia. Iya lagi dia paling pertama lu. Iya. Di bang studio lu ke rumah Om Net lu. Rumah deh. Rumah gua. Makanya nggak direkam aja. Pagi-pagi ya, pagi-pagi iya, malam iya. Pernah nindihin Om Ded gua. Iya. Nindihin. Dia BJJ juga, waktu itu BJJ juga jago dia juga. Nggak jago Om. Potrap nggak ada. Apa tuh? Itu potrap diganti potrap gila lu. Potrap. Rambut. Aduh, gila ini bangun terpagi. Oh, pekerjaan netcall tituler apa? Nah, lu follow Instagram gue yang satunya lagi dah. Insight gitu lu Hah? mau menjelaskan nggak? Atau nggak usah langsung? Boleh kalau orang nanya nggak apa. Tapi kalau gue tuh gue bagi dua. Jadi IG-nya gue bagi dua, ini gue bagi dua. Karena kan kalau jadi satu kita nggak bisa ngomong sembarangan. Beda kan? Pot yuk. Yuk Pak. Daripada pot yuk, mending kita bikin pot geter. Jangan Om, jangan. Gitu. Gitu Om. Kenapa, Rap? Kenapa, Rap? Sebawit apa sebawit? Batu TP. Sebawit apa sih? Batu TP. TP itu Om. Itu acara ngobrol Om ya sama viewers. Oh, yang TP berdua, yang Iya. iya. Viewernya di. Rokok, nanti diajak penonton masuk, ngobrol, ngasih saran. Basically dia memang suka nasihat-nasihatin orang Om. Jadi kalau jam kosong dia ajak anak komunitas dia nongkrong dinasihatin. Kau tuh sebenarnya bisa gede, cuy. Tapi emang komunitasnya dinasihatinnya nggak mau denger. Iya. TP. Kenapa? Komunikasi bagus. Tapi kalau komunitasnya kasih saran ke TP, Nggak didengerin. Dia suka nasihatin orang, hobinya. Om Investite Brothers. Oke tuh. Pasar ya. Bang Bet udah nggak ada, mau tidur. Iya Bang Bet tadi kita hancurin di depan. Jangan dihancurin Om. Masih ada 4 hari nih. 5 hari ya. Itu 5 hari. Iya sih sayang kita tidur di lantai. Aduh.
Tapi ini, lu kok kayak gini libur pagi banyak yang nonton? Libur kan ini? I think this is the peak. Untuk pagi-pagi ya? Untuk pagi-pagi this is the peak. Karena awal-awal tapi itu mungkin karena hype awal-awal banget tuh 80.000 ada sekali doang. Sekali doang, tapi itu lagi hype. Tapi nggak pagi jam pagi ini. Pagi ini kayak gitu yang 80.000, tapi yang bonekanya si Jet itu loh. Lu nggak tidur, pasti nggak tidur ya pada? Itu Dewan. Nggak tidur ya? Tidur, cuma itu karena hype aja, bukan karena Dewan aja. Karena Dewan aja om. Bener karena Dewan itu. Kalau pick mah inilah. Kalau pick yang real bener-bener mah ini. Lagi kalau bikin sesuatu nggak usah lihat Om Ded pamit berangkat kerja dulu, kan libur. Mau weekend ya? Saya kerja om. Tuh, katanya Jet. Lagian kalau bikin gini mah nggak usah lihat angkanya kan. Kita mau ngelakuin gini mah buat buat komunitas om. Buat legacy. Legacy om, main di legacy om. Main di legacy kita. Ya benar. Nggak ada benernya, nggak angka gue. Udah tinggal 5 hari mah, ayo mau apa yuk. Kerja pada ini pada nggak libur ya? Saya kerja. Bukannya hari ini hari Ini mau weekend ya? cuti nasional nih. BUMC. Saya BUMC. Swasta masuk, kok swasta masuk? Lah gua swasta gua libur. Ya udah, karyawan suruh masuk semua tuh. Udah ini om, sudah ini kali. Siap tuh. Jangan disiapin juga pak. Jangan disiapin juga kok ini lo bener-bener lo, kok ini lo. Itu katanya swasta masuk. Bos saya Cina, bos. Cina juga, gua Cina swasta masuk. Jangan bercanda itu pak. Jangan disiapin Bang. Oh, bang. Kaget lu. Udah sama keluarga kali itu. Oh, ada nakes masuk. Ya nakes mah masuk lah. Oh iya, jelas. Kang parkir juga masuk om. Itu dia ada dong tugas saya tukang parkir om masuk. Ya lu kalau nggak masuk nggak parkir, nanti mobil parkir di mana? Ya nggak gitu ya. Iya. Parkirannya tetap ada sih om. Iya benar. Iya, tapi apapun pekerjaannya kalau memang harus bekerja di hari tanggal merah gini, hari libur, Bersyukur. dan kita respect. Bekerja keras bersyukur. Bersyukur, nggak perlu respect, kita bersyukur. Banyak orang yang hari libur nggak ada kerja. Wah anjing, berat tuh. Iya kan? Banyak orang yang hari libur aja nggak ada kerja. Yang hari Oh, shit. yang nggak libur banyak yang nggak ada kerja. Banyak orang yang tidak libur karena nyari kerja. Nah, Wah anjir. jadi kalau ada kerja bersyukur. Tapi kabir udah 3 bulan. Tapi kasihan. Tapi kan libur 3 bulan. Iya sih. Karena tuh yang ada yang libur sih 3 Ada bulan. yang libur kan? Lu pada 3 bulan masuk terus. Masuk terus. Tapi bolak-balik dong. Enggak. Enggak. Anak istri gitu gimana? Enggak ada gitu. Nah, ini nih. Ternyata bukan masalah Cina pribumi, emang orang-orangnya aja brengsek. Gue udah kasih libur emang kagak mau aja, kagak ada urusannya. FNB masuk ya, FNB harus masuk. FNB masuk, nakes masuk. Masa Yuka ketawa kok? Kenapa lu? Apa enggak lu? Apa lu? Apa enggak lu? Pagi tadi nyilat juga om. Anjing nih orang. Biar licin. Parah di Ino. Bangsat nih orang. Sorry Om. Ini anak paling bungsu ya di sini. Maafin ya. Emang Biar aja om. Gak ada prepare apa ngobrol saya liatin. Gitu kan. Ini kok megang kita tuh om. Parah. Itu enak tuh. Ya Bang. Oh, langsung ini. Oh dia direct flight ya? Kulit ya. Kagak ada transit tuh. Copot tuh. Sampai copot tuh. Aduh ngentut. Aduh kejelut. Aduh. Kagak nyangkut ya om. Aduh udah ngentut. Tapi kalau nggak ada rambutnya sakit anjing. Kepleset banget, kepleset. Kepleset cowok. Aduh. Enak loh tuh. Jedut ngentut. Lu tau gak ini dulu waktu zaman ini udah lama banget kan? Iya. Di mana-mana dijual begini. Iya bener. Nggak yang nyiptain mikirnya apa? Ya? Beli-beli ya. Geli-geliin pala gitu kan ya. Iya, apa mikirnya? Aneh loh. Aneh loh Iya, tapi mikirnya apa mikirnya itu kan? Geli-geliin palanya. Apa itu libur om? Kerja pas kiamat kayaknya tetap buka toko gua. Toko buka nggak apa-apa lah. Matahari sentul ada 2 katanya. Om, pada kurang ajar om. Anjing emang puyur anjing. Jadi si Mas P itu dipanggil matahari sentul. Matahari sentul. Karena dia lagi naik-naiknya di sini kayak gini. Katanya matahari sentul ada 2 katanya gitu. Sama kepala om. Oh, anjing. Apa itu? Tandain kali om ya. Gini buat bangunin kita doang sama ngerokok sama ngobrol sama ngopi setengah jam udah kita berlalu. Hebat. Ya kan
kan gua Ini dulu ya? kemarin kan gua bilang kan, yang menyenangkan itu adalah pagi-pagi bangun, rokok, ngopi. Itu ngaco. Apa? Ya? Buat gua ngaco ini. Ada ultrasip lagi om? Tidur lagi dong gitu. Maaf, saya pengen coba lawan lagi nih. Lah iya, katanya pakai kopi. Iya, katanya pakai kopi om. Iya. Apa? Kalau pagi. Kopi nih kopi kan? Ultrasip Oh iya bener. Ntar gua coba. Ada lagi nggak yuk? Gua campurin sama ultraslip deh. Iya, pagi pakai ultraslip sama ini naik tapi nggak anxiety. Om fatnya berapa? Gua tuh baru tahu ternyata di Indonesia tuh ada Dexas. Maaf ya salah. Apa itu? Jadi kan kalau ukur fat kan sama ini pakai yang timbangan. Terus kalau di Osborne tuh ada yang pakai laser lah. Jadi laser. Jadi waktu gua lagi diet habis-habisan, berat gua pernah turun ke 70 dari 86. 16 kilo. Iya. Pada saat gua lagi iklan Everest, ada iklan baju. Iya. Gua cutting habis-habisan. Gua ngecek fat gua 3%. Nah, gua nggak percaya tuh. 3%. Iya, gua nggak percaya. Karena maksudnya kayaknya kalau udah 3% kayaknya udah tolol kan. Termasuk nggak sehat ya? Apa gimana? Hah? 3%. Udah nggak masuk akal. itu ya? Tapi kan kadang-kadang timbangan gitu kan dia ngeliat mungkin dari badan dari apa kan. Terus begitu gua saat ini kalau gua nimbang tuh fat sekitar 9%. Menurut gua juga enggak. Menurut gua kayaknya lebih lah pasti kan. Menurut gua lebih. Nah, satu-satunya yang bisa nimbang bener itu namanya DEXA scan. DEXA scan tuh yang badannya diambang. Badannya diambang jadi kayak di water. Oh di air. Iya, jadi itu beneran bisa kehitung tuh fatnya berapa, apanya berapa. Kemarin gue lihat di Indonesia sekarang udah ada. Jadi lu bisa lihat masa otot lu semuanya 100% almost accurate semuanya. Apa namanya apa? Dexa scan. Di Indonesia udah ada. 1 jutaan. Gue pikir mahal tadinya pas. Baru gua mau itu. Direndam aja gitu om. Iya dikasih alat-alat Beli? kayak gitu. Beli. Jasa itu jasa. Jadi jasa. Itu jasa gila lu. Oh, apa sih timbangan kan? Bukan. Kayak pot. Nah, geter. Om, udah lah. Tapi getar kenapa sih penasaran? Dan kita buka bagus ya om. Iya kayak penasaran kayak ini banget lu. Enggak kan? Kemarin podcast gua rame sama BNN. Iya. Padahal gua tuh mau nolongin BNN. Gue tuh kan sering banget kan kerja sama BNN, nolongin BNN. Iya, iya. Penangkapan waktu itu gue ikut. Lalu ngomongin pot agak pusing. Oh, iya. Aduh. Mulai jam berapa mau olahraganya? Ngopi dulu ya kan, santai. Biar anak-anak nih seger dulu. Tapi ini tersiang lu buat olahraga? Paling siang. Paling siang. Ya tidurnya ya paling malam. gua. Iya paling malam. Kemarin jam 12 kan. Iya, gokil. Jam 12 bangun jam 5. Ya biasa kalau jam 9 bangun jam 3. Oh, udah berapa tahun om? Itu jam 9 bangun jam 3. Iya, dan apakah itu ideal? Gue tambahin. Apakah itu ideal? Tidur jam 9 Iya bangun udah jam berapa tahun? Udah berapa Tahun? lama, iya. Emang dari umur 20-an udah terbiasa atau? Oh enggak, paling baru 3-4 tahun. 3-4 tahun. Baru 3-4. Sebelumnya sama juga? Nggak ada? Sebelumnya kan belum mualaf ya, kita bangun pagi kan harus sholat ya. Oh. Apa lu ketawa? Enggak apa-apa om. Kan kalau sama Yesus kan hari Minggu aja kan om. Kalau sama Yesus kan hari Minggu aja. Iya. Enggak apa-apa om. Diem aja om matain sendiri sih. Iya, lu patain sendiri Nanya sendiri om. Kayak nggak percaya gitu bilangnya. Percaya om. Percaya. Kayak bohong itu orang gitu. Itu tadi di hati aja gitu. Gue kadang-kadang suka posting renang pagi-pagi. Lu banyak teman-teman gue yang ngomong, wah gila lu disiplin banget ya, lu keren banget ya, lu apa namanya passionnya begini ya. Gue tuh jawab sama mereka gini, sebenarnya this is not about discipline, this is not about apa. Kalau menurut gue privilege. Karena Lu bayangin ya, gue bisa bangun pagi, ngopi, nyantai, habis itu gue olahraga karena gue ada gym di rumah, udah gitu gue Itu. renang, artinya gue punya rumah dengan kolam renang, apa bukan privilege? Privilege om. Privilege. Iya, privilege. shit. Iya kita bangun jam 3 mau berenang. Mau berenang tutup jing. Iya kan? Iya makanya itu privilege, menurut gue privilege. Cuman awal-awal memang setengah mati, karena kan gue waktu itu kan belagunya gini, gue mau bikin kolam renang, gue tiap hari harus renang, bikin kolam renang. Udah nih, pada saat pembangunan kolam renang itu, ternyata gue juga baru tahu, yang bikin kolam renang nanya, Om Des ini airnya mau diisi air apa? Air kolam asin. Gue pikir diisi air apa gitu. Gue kan nggak ngerti ya, otak gue ya diisi air pakai air ledeng gitu kan, pakai air pump kan, gue pikir kan, ya isi air aja gue bilang, enggak mas, air tuh beda-beda katanya. Ternyata yang bagus itu diisi air gunung. Iya dulu. Gue baru tahu tuh. Tapi
menurut dia air gunung lebih bagus, terus dinginnya lebih dingin katanya. Katanya, tapi kan nggak mungkin ya. Apa gue dibohongin ya? Sampai sekarang Lo nanya. sama kayak kopi tadi ya lu ya. Kita itu udah siap menerima informasi loh. Nah, maksud gue kan diisi air dingin tuh, kalau diisi air gunung, kalau dia ada di gunung oke lah gitu kan. Dinginnya oke. Mungkin airnya mengalir terus gitu kan. Ini kan air gunung kena filter tiap hari kan. Iya. Kayaknya sih Kenapa kecelek om. kulit tiap hari juga gitu? Kecelek lah. Kecelek. Kecelek. Iya kan? Kayaknya Om. Hah? Ketipu sih. Iya makanya kenapa air gunung, udah gitu air gunung kan mahal kan. Dia baunya pakai yang mobil air tuh kan. Di air gunung. Pertanyaan gue tahu dia mana itu air gunung. Betul. Terus begitu masuk gua, oh oksigennya lebih banyak. Bener loh. Jangan bohong nih, Novari 7490. Wah, ayo. Buset. Novari 7490. Lengkap itu. Terus udah gitu yang lucu, Aska kan pagi-pagi gua, yuk masuk renang, gitu kan. Masuk renang. Terus pernah tuh waktu Nada nyokapnya lagi di Jepang. Lagi di Jepang kan, kalau Nada nyokapnya orang tuanya lagi nggak ada, nginep di rumah kan. Pagi-pagi gua bangunin semuanya. Renang, itu lucu tuh. Aska renang pagi-pagi, duar nyelop dia, lagu kan. Duar, keluar lagi deh. Buang anjing gitu dia kan. Dingin banget. Airnya oh baru mau nanya, airnya dingin ya? Dingin banget. Tapi paksa akhirnya renang. Nah, renang si Nada juga renang, gua renang. Jadi yang paling lucu gini. Jadi kan kolam renang itu kalau mau kolam renang kan tiap minggu dibersihin. Iya. Dibersihin kan dikasih kaporit ya. Iya. Oke. Ini anak baru cat rambut Waduh, luntur deh langsung. Luntur langsung. dari warna kuning. Keluar kolam renang hijau anjing. Rusak juga Om rambut Om. Udah awal itu langsung. Rambutnya hijau. Rambutnya. Lu mau nyalek katanya. Bercandaan Tangsel, Om, tangsel. anak-anak anjing, Tangsel tempat gue. Bupati ya? Bupati. anak-anak anjing, Mau nyalek om. kagak, gue tuh bercandaan waktu kemarin gue Bantu dah. ayo lah, Wah. Ayo. Lawan lu susah tapi. siapa lawan gue ya? Aloy. Aloy kembar sama gua. Oh, baru. Orangnya. Nggak berani lu ya. Wakil Nggak bupati. berani ya. Kagak, DPD aja. Dua orang pelenger lu. Oh DPD. DPD aja dulu. Ah asik kok DPD. Tuh gimana sih? Orang juga kan ada step by stepnya. DPD kan cuma ngatur-ngatur keputusan-keputusan. Kalau bupati kan turun ke lapangan. Nah, itu kan dia mager om. Dia suka pencitraan Om. Iya, gua kan kerjanya dalam senyap. Masuk gorong-gorong, rumah hantu. Masa rumah hantu? Rumah hantu sih. Wahana dong kayaknya. Lagi siapa yang pengen lihat caleg kena jumpscare sih Om? Belum ada ya? Belum ada. Tapi sifat Tasik keluar Om. Iya, coba tadi keluar sih. Iya. Tapi katanya kalau ke gunung kelihatan sifat Tasik, kenapa caleg gak dibawa ke gunung aja? Kagak yang mau. Ada calon-calon caleg ke gunung? Biar kelihatan gitu. Enggak yang mandi kembang tuh. Mandi kembang. Menang. Tapi Indonesia tuh lucu loh. Gue tuh pernah ngomong gini. Coba ya, kita pikir ya. Nah, Kan banyak orang Indonesia, banyak katanya kan yang ngomong IQ orang Indonesia 78. Tapi kan udah naik tuh katanya kan jadi 82. 85. 85 gua. 85 ya? 85 gua. Ah, lu. Iya. Iya, 85. Gua 85. Kemarin ngetes om di maraton 85. Iya. Gua ngetes IQ gua 85. Kayak gorila lu. Nah. Gua gorila. Gorila Gua coklat. monyet. Gorila coklat lagi. Tapi IQ tuh dites tuh ya kadang-kadang tergantung kalau lagi nggak siap, mental nggak siap, apa nggak siap. Kadang-kadang kan grogi juga kan ngaco ya. Enggak usah disapu, gua gorila. Udah. Gorila Ya gua. udah lu gorila. Nah, Cuman pertanyaan gua adalah gini, level kebodohan tuh kalau gua ngitungnya nggak dari situ. Level kebodohan tuh contoh begini. Nih tanya jawab ya. ya. Orang percaya sama pawang hujan bodoh atau pinter? Mainin logika mistika nih. Kalau gua main di kebutuhan sih. Lo nggak, orang percaya sama pawang hujan tuh buat informasi aja hanya ada di Indonesia kan. Ya. Nah, orang percaya pada pawang hujan, ini baru pertanyaan pertama. Orang percaya pada pawang hujan bodoh atau pinter? Udah gitu dulu deh. Bodoh. Bodoh. Bodoh ya. Lu minta tolong dulu ya anjing lu. Nah, oke. Kita anggap aja orang percaya pada pawang hujan berarti orang bodoh gitu misalnya ya. Tapi ini kan cuman apa namanya? Kuis. Kuis ya, oke. Kalau orang percaya pada pawang hujan bodoh, artinya orang tidak percaya pawang hujan pintar, benar nggak? Ya. Kebalikannya. Kebalikannya. Ya. Oke. Tapi tau nggak ada orang yang lebih bodoh dibandingin orang yang percaya pawang hujan? Betul. Orang yang tidak percaya pada pawang hujan. Tapi pada saat acara dia manggil pawang hujan. Gua nggak pernah manggil. Gua bercanda doang. Saya mau acapnya. Jai bakar rokok. Gua bilang. Enggak, lu bayangin nggak? BMKG kan nggak ada martabatnya kan di Indonesia. Enggak ada. Itu BMKG tuh ya kalau salah prediksi alasan dia udah paling gampang tuh.
Ya, gimana hujannya dipindahin dari Bogor? Enak. Enak lu. Enak, kelar. Iya, iya. Kelar. Nasi kuningnya Lu makan tuh. BMKG di Amerika begitu salah prediksi abis mereka tuh. Gimana lu prediksi? Kalau di sini ya hujan pindahan dari Bogor bawang hujan. Geser, awannya digeser. Iya, digeser. Awannya digeser. Iya, gitu, awannya bisa digeser. Kagak ada hitungan angin, nggak ada tuh, Blay. Berarti ada beberapa yang kebanjiran tuh bisa nyalain ini ya, Om ya? Bawang hujan. Kegeser acara dangdut tuh sebelah. Makanya kan dia kan gitu kan digeser, hujan digeser. Ya elah, kalau hujan bisa digeser kita nggak dijajah 300 tahun, Bos. Lu bayangin dong ketika kapal penjajah mau masuk kasih petir, kasih hujan. Kasih badai, Om, ya? Kasih Iya. badai ya. Berhasil yang masuk kita santet. Oh, mungkin dulu belum meta itu. Belum metanya tuh. Ini tahun berapa ya baru meta ya? Iya. Bahas politik, apa yang mau dibahas? MBG. MBG mah gua sampai sekarang setuju loh. Bagus loh. Pelaksanaannya acak adul. Selalu dong, ini udah acara lu dari ini dah. Di sini ada dus and don'ts sama lu mah kagak berlaku ya? Dus and don'ts-nya apa nggak boleh? Enggak ada. Enggak ada. Nggak, kalau buat gua kan anak MBG, gua tuh selalu setuju dengan MBG. Tujuan MBG itu kan gimana ya masyarakat supaya bisa makan, bisa ini anak-anak di bawah. Cuman ya kalau sekolah-sekolah yang mampu-mampu nggak usah dikasih ya. Kayak iya. Sama yang paham. bapak-bapak joget itu tuh. Tahu lagi. Lu tahu nggak sih? Gua tahu. Gua tahu. Oh, viral, Om. Gua tuh nggak masalah sama dia mau ngapain. Yang dapat 6 juta sehari Iya, joget. enggak. Gue nggak masalah dia tuh mau ngapain, mau joget, joget ya selalu lah nggak pakai apa namanya yang higienis gitu. Kenapa? 15 juta sehari. Bukan masalah gue cuma kenapa itu AC di dalam. Apa sih namanya? Yang harus ditembak. Yang harusnya di luar, kenapa itu di dalam? Terus AC di luar gitu, gimana sih? Iya juga. Tapi udah lama sih nggak MBG ya? Apa? Kalau di sini MBG masak bareng Giri. Masak bareng Gary. Masak bareng Ger lu nggak mau kayak bangun duluan tadi gitu, kepikiran bangun duluan terus masakin om. Dia bangun paling pagi loh. Gary ini orang paling sehat yang ada di sini, tau nggak? Hah? Sehat. Lo iya, ini kalau orang nggak tahu dia lari. Lo lihat tuh medali-medalinya. Woi, kalau- medali. Kalau sehat gue berani adu. Sehat kan? Badan sehat kan? Badan. Badan kan? Kalah aja. Halu Om. Dari omongannya nggak sehat ya? Dari omongan itu udah nggak sehat. Kalau badan kan? Kalau badan berani gue. Enak aja lu. Berdasarkan lu ngomong gini berdasarkan MCU. Wangsit. PMCU, Apa MCU? medical check up. Emang lu lihat medical check up dia? Dia belum pernah medical check up. Ya, berarti belum tentu dong. Makanya gue berani. Medical check up gue aman soalnya. Jadi kalau dibilang paling sehat, ntar dulu. Iya sih. Ntar dulu. Udah medical check up gue dibilang gue cuma gila. Gue cuma gila. Sehat Mas, lu sehat. Sehat sih. Cuman IQ aja kan. Iya kan gue bilang tuh, gorila, gue tolol, sama gila. Ego gue kalau soal kesehatan ego gue kena. Wih, satu banget. Iya, sepakat. Morning person. Bahas yang lagi viral yang juri. Juri. Itu juri apa? Juri Cerdas cermat. Cerdas cermat. Ada acara kementerian ya. Iya, bukan. MPR. Oh, yang Pancasila ya? Kenapa? Dia Pernah ingat scene-nya Laskar Pelangi nggak terakhir? Gimana? Oh enggak ya. intinya dibilang artikulasinya gitu. Ini bayangin ya kalau kejadian kemarin tuh. Gimana kalau misalnya pesertanya cerdas cermat, pinternya luar biasa tapi cadel. Iya. Aduh gue gak keep up lagi sama ini gimana ya? Jalan. Ceritain, Pak. Gue jelasin dulu. Jadi ada acara cerdas cermat di MPR. Makan mulu lu anjing. Let's say Saya juga bingung loh. let's say ada tim A, tim B, tim C. Terus tim B jawab disalahkan minus berapa poin gitu. Lalu dilempar ke tim C menjawab dengan jawaban yang sama persis. Dibenerin. Akhirnya tim B protes. Kenapa saya salah? Terus dia bilang, enggak tadi saya tidak mendengar ini. Intinya Artikulasinya. sebelum itu Oh, iya, intinya kan dia bilang kalau ada dipilih oleh DPD dan disahkan oleh DPR bla 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 kayak gitu. Enggak tadi saya tidak mendengarkan DPD gitu. Terus dibela lagi sama juri satunya. Udah saya Balik ingatkan ke KTP. artikulasinya yang benar gitu. Kebalik tuh KTP ceritanya. Antara tim C sama tim B aja sekarang ini cuma andai-andai gitu. Ribet amat tim B sama tim C-nya ya. Ini andai-andai aja. Andai kan gitu loh. Komplain, ya. Poin dari ceritanya. Ribet amat terus ABC-nya bener. Nah dia main di situ tuh om. Hah? Dia main di situ dia. Oh, bagus, bagus. Tuh dia main di situ dia. Oh, ada yang nanya pendapat tentang Nadiem. Kenapa ke gue semua sih? Ya karena lu. Oh, kita nggak bisa jawabnya kita om. Nggak, kalau Nadiem ya kan kita nggak tahu nih. Sebenarnya menurut gue
dari pihak kejaksaannya pun harus klarifikasi kenapanya gitu, ya kan? Karena kan kalau kita bilang benar salah kita nggak ada tahu. Namanya orang benar atau salah itu pasti semua orang pasti merasa benar. Tapi menurut gue kalau tuntutannya segitu sih 18 ya? agak 18 plus 9 27. plus 7 ya? Agak nggak masuk akal. Kalau buat gue, iya makanya kalau menurut gue kalau misalnya memang benar, harusnya dilakukan adalah pemiskinan. Ya kan? Pemiskinan udah selesai gitu. Ya tuntutan hukuman ada tapi pemiskinan gitu. Nggak langsung tiba-tiba heboh tuntutan. Tapi Jerome Pauline juga salah. Jerome Pauline lagi rame di Twitter. Dia bilang, "Wah, Nadiem di penjara 20 tahun, 28 tahun." Dulu kan belum di penjara, ini baru awal. Ini baru tuntutan. Tuntutan kan bisa dilawan lagi kan. Masih ada proses hukum yang Masih ada proses hukum lagi. Bahas yang lain, ngeri bahas politik yang mau minta lu. Yang ngomong juga Om Ded gitu. Iya. Yang ngomong Om Ded. Ya udah kita jangan bahas politik. Kita bahas perang Iran. Sama aja. Iya. Ya, virus baru. Hanta. Hanta. Hanta katanya dari dulu udah ada. Udah ada katanya Om, terus kematian alkohol ya? Covid juga dulu katanya gitu. Covid katanya tinggal dikerok. Senyum. Reza. Masa lu dengar mati alkohol lu senyum? Senyum. Mau senyum lah. Biasa Saja pembenaran dong. Sekarang gue tanya di sini, siapa dari semua lu orang kita member semua siapa yang nggak kena covid? Gua nggak kena. Hidup gue nggak kena. Gua nggak kena. Bukan berarti alkohol jawabannya. Anjing. Bukan berarti alkohol jawabannya. Ini juga gak kena Covid. Gue mah badannya gue sehat, cuma gila, daman dan tolol. Bahas rupiah. Bobon Santoso kenapa sih pada ngomong Bobon Santoso? Tapi ya rupiah ya 17.500 ya. Iya. I think- Tapi gimana ya kalau Is lu it the highest? tapi gini kalau ngomongin rupiah dan sebagainya, ini masalahnya masalah dunia bukan sih? Itu juga Iya nggak sih? pengaruh pasti. Efek domino ya. Ya maksudnya kalau nyalahin negara kita doang agak salah nggak sih? Tapi gak salah. Mundur. Takut. Kok takut? Biasalah, platformnya begini. Gede-gedean deh. Saya nggak tahu apa-apa Om. Rupiah terlemah sepanjang masa. Enggak dong, dulu tahun 98 sampai berapa tuh? 20 ya? 20 nggak salah. 19. Jangan yuk baru mau naik yuk. Apa? Jangan bahas yuk baru mau naik. Orang gila emang gak gampang sakit, bener. Benar. Tapi dibilang gila juga susah, dia ngerti duit yang ini. Kan gue nggak ngerti duit. Bahas Bitcoin, gua nggak pernah main Bitcoin. Aduh, larinya nih. Nggak pernah main kripto, nggak pernah main Bitcoin. Aduh, Sekali pun larinya kemana Nggak nih? pernah gua. Nih, nggak ketebak nih lari kemana nih. Gua tidak terlalu percaya hal-hal Set. yang dimana penciptanya aja kita nggak tahu siapa. Benar. Berarti kan dikontrol satu orang ya. Kalau buat gua, menurut gua dengan bisnis. Ya harus Iya. bisa. Iya, kayak New York sama Washington DC. Kalau di Kalimantan juga kan nggak kena bencana alam. Iya. Nggak ada gempa. Karena kalau ibu kotanya Jakarta, begitu ada masalah, ada demo, ada apa, Aduh, yang lumpuh. kerja Lumpuh. kena semua. Betul lumpuh. Bahas orang yang nyenggol YB. Siapa orang yang nyenggol YB? Ini barusan Om Ded. Oh iya. banyak sih Om. Apa? Nyenggol. Kagak kelihatan sama nggak berasa. Mana nih? Kagak ada. Oh, mati karir. Udah. Mati karir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa sih itu? Gak ngerti gue deh beneran deh. Bobon kenapa ya Bobon? Nggak ngerti. Bobon nyenggol Broron. Bobon nyenggol Broron. Bro penting kok ya. Bobon nyenggol Bobon nyenggol Broron. Kayak ini ya, kayak pantun ya. Cakep. Berima. Cakep. Bobon nyenggol Broron. Cakep. Dia belum blow on. UFO sih, gue sih pengen tuh ada tuh. Ini benar mau nanya kok. Om, ini soal badan ya. Badan. Nanya. Kenapa kadang perut gua kadang bisa bloated, tapi kadang Alkohol. di luar itu kadang-kadang lagi out of nowhere bloated, tapi kadang-kadang enggak. Tanya atlet no. Dia juga minum. Tapi dia olahraganya gila. Nggak bloated dia lari. Makanya gua tanya, gua Treadmill yang pakai cuma nah, dia. bloated gua tuh di Lari di gunung. Saya kagak dengerin demi Allah. Manjat di hutan. Dia olahraga. Jadi maksud gue nih, yo. Iya, Kadang-kadang dikasih tahu. Saya senang dia workout, cuman terkadang dia nggak mau dengar kalau workout itu sebenarnya
bisa lebih baik lagi gerakan-gerakannya om. Makanan juga ngaruh. Makanan juga ngaruh. Minuman. Bloated tuh gimana bloated? Bisa tiba-tiba ulu hati keras terus gede. Ulu hati keras gede- mah asam gede- lambung, bego. Gede sendiri di sini. Hah? Iya di bagian sini. Lalu check up lagi dah. Ih, disantet nggak? Apaan sih santet? Beneran, gue baru menjaga check up bulan lalu. Enggak kan bisa aja sama Bulan lalu. Lah gue gila bulan kapan? 2 bulan lalu. Oh ya udah 2 bulan lalu. asam lambung kali. Iya, asam lambung kali. Terus asam lambung. Gitu ya? 2 bulan lalu waktu apa? Kenapa gila? Waktu cewek lu. Itu 2 bulan yang lalu. Iya, udah 2 bulan. Om. Di 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan Saus hari dong. plus saus hari Karena gue plus. inget kan abis dia sebulan lebih video. Iya. Nggak nyampe. Iya sebulan ya. Sebulan lebih. Iya. Ya sorry. Kita kehilangan 2 orang ya. Iya. Emang bisa ngaruh ya? Ngaruh, asam lambung ngaruh. Asam lambung ngaruh. Lu ada mah gak sih? Enggak. Asam lambung di trigger oleh alkohol udah pasti om. Alkohol, kopi, ya kan? Alkohol, kopi, makanan nggak bener, Oke. olahraga kurang, gejala GERD iya. Katanya sehat ya. Lah, gua kan lagi nanya sama orang yang valid nih dari segi sehat. Tapi yang paling sehat sih emang kalau pagi-pagi sarapan ciki sih. Please clip that shit. Clip that shit please. Coba banget anjing. Sehat sih. Ketawa. Orang kan mentok bubur ayam ya. Gua mau ketawa nggak ada tenaga ente. Langsung Sarapan ciki ditaruh. sih, pagi-pagi sih ya, sehat banget. Langsung ditaruh. ya. Asumsi di pagi hari, micin. Olahraga kak kita. Ayo, lu ke WC dulu lah. Siap. Di kopi tinggal bentar lagi habis. Aman aja. No rush. Justru gua mikirin dulunya karena lu kesiangan nih. Jadi kan gua kehilangan, lu bikin gua tidur kemalaman. Tapi daging lo semalam lo. Di semua platform sih naik lo. Omongan ente lah. Ya malam-malam ya. Iya, malam justru. Itu yang garpu gimana sih om? Masih penasaran nih. Coba cara jujur. Ya garpu lu dipotong-potong orang di mana-mana udah. Iya, udah di mana-mana udah. Yang keluar dari mulut. Diprotek gitu. Jatuhnya udah sulap berarti. Iya, lu yang main Ini sulap. mulut lu soalnya. Orang kira kita kerja sama om. Saya kagak kerja sama sekali. Nggak kerja sama di mulut gimana ya? Iya. Saya digigit nih. Tahu-tahu tak gitu. Hah? Apaan di dalam? Kamu bisa gerakin ciki nggak om? Habis lagi anjit. Berdua mandi kemana? Ya Allah enggak. Kemarin ini gerak om. Nggak sehat anjir. Jadi bunga nih. Jadi bunga dalam mulut. Jadi bunga, jadi bunga. Bisa om. Tangan. Itu ilmunya ditarik belum Om, dari mulut saya om? Belum, lu jadi masukin apapun melingkar tuh di mulut. tuh. ampun. Repot lu. Hati-hati aja gua. Repot lu begitu. Cheat day ada nggak om? Nggak, gua nggak ada. Cheat day itu konteksnya apa? Konteksnya kalau nggak olahraga, hampir nggak pernah. Kalau makannya agak berantakan dikit. Jadi kalau olahraga hampir nggak pernah. Jadi kalau gua sampai nggak keburu nge-gym, pokoknya harusnya gua tiap hari nge-gym sama renang. Kalau gua nggak keburu salah satu harus. Kecuali gua sakit ya. Kecuali gua demam parah gitu ya udah nggak lah. Terus kalau cheat day makan nggak pernah. Kalau cheat meal ya. Oh. Bedanya kalau cheat day, ngerti ya? Iya, iya. Kalau cheat meal tuh makan gua sehat-sehat. Terus oke, makan gadang berubah misalnya gitu banyak itu cheat meal. Kalau cheat day tuh kebanyakan orang tuh cheat day tuh dari pagi sampai malam makannya berantakan. Kalau gua nggak pernah cheat day. Kalau cheat meal ya. Iya, kopinya nggak ada ampas, namanya cold brew nih. Besok kita kesana ya. Susah sih. Rusak. 16, ini udah 15. Iya deh. Iya, besok. Ini Ada udah acara 15. Apa lu bisa nggak tahu sih? Gimana sih? Ada acara apa ya? Acara ya kita ke sono aja. Ini baik banget tuh kenapa? Terus ada game ntar kita di sana om. Iya. Enggak maksudnya kenapa? Satu kita butuh makan. Lapar. Tutup kos om. Nutup kos om. Lumayan, Mayan. sehari. Wih, luar biasa. Bubur ciki baru tahu gua ada bubur ciki. Banyak lu. Saya bawain om ini tadi om kan butuh ya. Thank you ya. Luar biasa. Happy gue. Besok. Gua pokoknya langsung pertama gua nggak makan dulu tuh sebelum sana. Fix. Gue biasanya kalau misalnya mau makan di gadang tuh, gue puasa dulu. Biar makannya, Dua gua tunjang langsung. gue tunjang lu. Tunjang lu. Tunjang lu ngeri. Hotline. Tapi waktu kita bawain ke sini tuh nggak bisa kan tunjang kan? Nggak bisa. Karena hot plate kan. Iya, Iya. nggak bisa om.
Intermittent fasting berapa jam? 24 biasanya. Gimana? Sehari sekali makan dong. Ya, itu kemarin. Makanya gue kemarin kurang makan. Karena biasanya kan kalau di rumah lebih porsinya lebih gede. Yang lu kejar apa lagi om? This is already Maintain coy. Maintain pak. Udah tua pak gue pak. I'm Jadi konteksnya gini nih, kenapa 24 jam? Kadang-kadang menurut gua ya, saya bukan dokter Anda. Anda tanya dokter Anda aja yang salah. Oh shit. Nggak, maksudnya kan ada dokter yang salah. Iya, ada. Bayangkan kalau Anda ke dokter, tapi dokternya gendut gitu. Kan berarti dokternya... Gue tuh gue benci Salah, ada respon gue anjing. Kalau dokternya sehat, kan. Kenapa gua one meal a day? Karena otak gua gini, kan badan kita tuh butuh istirahat. Lalu bayangin, kita baru makan nih. Habis makan kita nyamil. Ini lambung semua, badan belum istirahat nih, diisi lagi. Belum berhenti kerja, diisi lagi. Belum berhenti kerja, diisi lagi gitu. Nah, kalau gua 24 jam, konteksnya adalah makan, udah gitu badan istirahat tuh. Nggak ada apapun, istirahat, baru dia makan lagi. Terus kalau nanyanya, tapi kalori cukup nggak? Gini cukup nggak? Cukup kalau makannya banyak. Jadi gua sekali makan bisa 2.500-3.000 kalorinya sekali makan. Tapi makanannya kayak gitu. Ya kadang-kadang gua cheat meal, gua makan padang gitu kan. Nah, terus ditanya lapar nggak? Gini nggak ada bedanya dengan isi bensin. Sekarang kita punya mobil, kita isi bensin 50 liter. Sekali isi misalnya 50 liter. Sama, yuk kita isi bensin Jakarta Bandung yuk. Tapi isinya tiap pangkalan isi 10, isi 10, isi 10. Nyampainya kan sama. Make sense. Kepala gue kosong. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Kosong kepala gue. Aman. Tapi ngerasain lapar Bisa. dong, berarti, Om, ya? Ada Enggak, gua udah nggak lapar. Gua tuh Awalnya ngerasain lapar tapi ya? nggak, kalau 24 jam gua nggak lapar. Kalau gua pagi-pagi makan gua nggak bisa 24 jam, olahraga. gila. Ada orang yang butuh makan buat olahraga ya. Kalau gue kalau udah makan gua olahraga muntah gua. Karena udah kebiasaan, tapi basicnya kebiasaan. Awalnya nggak 24 jam, awalnya kayak 16-8. Nggak bisa. Gue maksimum pernah kalau lagi detox 3 hari. Jadi 3 bulan sekali 3 hari. 3 hari nggak makan ya. Naik. 0 kalori 3 hari. Satu om 7 ponakan. IF 48 jam aman nggak? Aman. IF 48 jam tuh aman. Gua 72 jam biasanya. Kalau tapi 3 bulan sekali 72 jam buat detox. Rekor dunianya IF, intermittent fasting tanpa makan, rekor dunianya tanpa kalori masuk itu 360 hari. Wah, gila. Rekor dunianya. Dia punya penyakit cancer, cancernya hilang, lu cari di Google. Minum ya, Minum air. jangan minum boba. Iya. Air tok itu kan. Air putih aja, air putih atau nggak kopi, pokoknya non calorie, 0 kalori. Bisa. Cek Google, Selesai gimana caranya? cek lu rekor puasa fasting berapa? 368 hari. Lagi makan ciki lagi gua. Ya, minum tanpa gula. 1 om 7 ponakan. Kalau minum kayak fiber drink oke atau sereal gimana? Ya nggak puasa dong. Anda udah masuk sereal nggak puasa namanya. 382 hari om. 382 hari itu rekor dunia ya. Ya, cancernya hilang kan? Guinness World Record. Cancernya hilang. Dan make sense kenapa cancernya hilang? Karena nggak dapat makanan. Mati di sel kankernya ya. Iya. Tapi dia dari obes ya. Oh dari Iya, dia dari obes ya. Kalau kayak lu ya nggak bisa. Dia dari obes soalnya. Jadi kan lu bayangin, kan ada yang namanya energy keton. Energy keton tuh artinya kalau kita nggak ada makanan, otak kita pinter, berarti apa yang harus dimakan gitu kan? Iya. Fatnya lah dimakan. Fatnya dimakan. Ya kalau badan kayak lu gitu, atau kayak kita ini kan kita nggak obes kan? Ya kan apa lagi yang dimakan gitu kan? Ya detox racun-racun dimakan. autofagi berarti bener. Autofagi. Iya. Gila nih orang pinter banget loh. Satu-satunya yang pinter cuman dia loh. Gue suka banget sama dia orang. Autofagi itu, autofagi. Gila loh. Riset. Enggak lah, emang lu olahragawan. Iya, belajar. Cari tahu. Iya lah. Tapi lu tuh kenapa awalnya lari, Bros? Maksudnya kenapa? Oh, tapi lu dari dulu ya, Enggak bela karena diri. covid om. Sejak covid. Enggak dong, tapi kan lu dari dulu kan juga BJJ apa segala gitu. Iya badminton. Lu lari karena covid. Lari karena Covid. Karena covid lapangan bulu tangkis tutup, mau tempat gym tutup. Iya. Ya udah yang bisa dilakuin di rumah. Lari di rumah. Keluar komplek, Oh iya bener ya. keluar pintu ke rumah lari. Udara segar gitu Iya ya. gitu aja udah. Keren. Om, ini di luar kesehatan badan om. Kan om ini ya, apa psikologi ya? Lebih ke psikopat sih. Iya itu dah. Ngatasin halu gimana ya? Halu.
Iya. Siapa yang halu? Saya lah. Halu apa? Halu ini gimana? Agak banyak ngomong sama binatang lah, gue ngomong sama petir, ngomong sama pohon, tembok. Enggak, itu di Amerika ada dog whisper bisa ngomong sama binatang. Lu mungkin itu talent bukan halu. Kalau gue sih gue jual itu. Iya. Gue bikin channel YouTube sendiri tuh. Iya coy, lo Iya kan? sisi positifnya. Gila itu kalau jadi talent bikin YouTube sendiri kan kadal dia juga ngomong, ya kan? Iya kita aja kan ada animal komunikator. Iya. Ngobrol sama anjing, ngerasain anjingnya bisa ngerasain apa ya? Iya bener kan? Iya. Talent itu Rap, bukan halu Rap. Talent. Gua kasih tau Rap, kalau lu bilang itu halu, lu salah Rap. Salah lo. Banyak orang-orang di Indonesia bisa ngobrol sama setan jadi talent. Betul. Betul. Deh, Bener lu. dia ketemu setan nih mukanya kayak begini nih. Ah. Masa dia halu? Nggak mungkin halu dong. Talenta. Nggak mungkin halu dong itu orang. Bakat itu. Bakat itu indigo. Oh. Banyak lagi yang pengalamannya sapi, saya juga pernah lagi gitu. Iya. Indigo masuknya Rap. Keren lu gila lu. Enggak ada keren orang gue nanya. Pertanyaan ini. Dia jawab gini. Halu tuh konteksnya beda. Jadi contoh gini. Contoh ya. Kalau orang berdoa atau dia bicara pada Tuhan. Kan orang banyak nih doa bicara pada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya kan? Ya, gini. Dia halu apa enggak? Enggak kan? Yang menjadikan dia halu adalah ketika dia bilang Tuhan jawab balik. Ya. Oh shit. Ya kan? Ya. Gue bicara, gue nanya sama Tuhan begini-begini, terus Tuhan jawab sama gue, kata Tuhan begini, nah itu halu tuh. Kalau selama dia bicara sama Tuhan doang, tidak halu. Nah pertanyaan gue, lu bicara sama binatang, binatangnya jawab balik kagak? Ya udah nggak halu itu. Nggak halu. Komunikator. Itu lebih ke goblok, tapi kalau halu Makanya gue nanya gimana cara stopnya. ya jangan ngomong anjing. Ya gimana? Seperti isu om juga ngomong. Di WC lagi. Lu kelebihan. Bener kan lo? Ngobrol sama tisu di WC. Di WC. Enggak, bukan gue ngobrol, berasanya dia ngomong. Nah itu halu. Kalau udah merasa dia ngomong halu. Bangsa baru halu lagi gue anjing. Enggak, lu ngomongnya gimana, Rap? Enggak ngomong ya. Tahu ah. Stres kali. Pengaruh ruangan juga om. Katanya kayak dipanggil. Enggak ada, itu lu ya. Itu lu ya bangsat, enggak ada. Emang. Wah, aja pengaruh ruangan. Pengaruh ruangan emang gitu aja kali. Dikit calling katanya. Jadi tegur dia katanya. Terus dia paling nggak bisa kalau ada binatang yang terbang masuk ke ruangan. Kupu-kupu, berasa dia mau ngajak ngobrol tuh kupu-kupunya. Tuh, kupu-kupu tiba-tiba ke sini. Pasti ada alasannya tuh. Masih ada alasannya nih. Kata dia gitu om. Ya mungkin, iya bener, kupu-kupu masuk pasti ada alasannya. Masa kupu-kupu masuk nggak ada alasannya? Iseng gitu, keluar lagi. Nggak, pasti ada alasannya. Enggak, saya bilang ke dia om, kalau misalkan itu memang pertanda-pertanda, kalau besok tiba-tiba saya bangun ada penguin baru bener. Kupu-kupu masih kita sebelah hutan, masih masuk akal. Masuk akal. Bener? Iya. Bener. Mengenai pinggang kaget lu. Ya apa gitu. Emang ada penguin di sini? Ya itu dia. Iya, nggak make sense. Olahraga yuk. Nggak make sense baru. Berarti kalau misalnya nih, lu lagi ke restoran seafood, lu lagi mau makan ikan lele, dia ngomong nggak? Jangan makan saya, jangan makan Enggak. saya. Oh enggak. Milih, halunya milih ya? Apa manfaatnya makan mie instan tiap hari? Tolol. Lu tau sejarah mie instan nggak? Gimana tuh? Mie instan itu dulu, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Oh, tapi sebelum cerita, saya agak susah fokus nih. Pentil ngintip. Ini pentil ngintip itu. Dari tadi tuh gua gini set naik 40.000. Biur, datang biur ini. Mancing-mancing. Bener biur ya? Iya. Industri dari lama ngerti Iya. apa yang disukai. Nah, sekarang tuh di IG tuh lagi banyak orang compare tuh cewek-cewek berbakat sama cewek-cewek yang kelihatan gitu. Viewernya lebih banyak yang kelihatan kan. Makanya tadi lagi ngomong gue giniin dikit. Oh, tuh, lu orang nggak tahu cara main, Blay. Ngerti cara main benar. Bisa disulap gak om itu? Gue ngomong gini aja jijik loh gue. Gue nyesel loh ngomong gini loh, sumpah. Lanjut dong, bisa dong. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Jadi dulu tuh di zamannya pemerintahan Presiden Soeharto, kita tuh ngalamin orang-orang tuh lagi pada sulit, susah. Lagi pada sulit, lagi pada susah, makan lagi mahal dan sebagainya. Makanya Pak Harto itu waktu itu kalau nggak salah minta salah satu industri untuk bikin makanan yang enak, yang bisa dimakan tiap hari, yang makan happy, yang makan seneng dengan harga yang sangat amat murah. Juga buat perang pada saat itu. Jadi akhirnya diproduksilah mie instan tersebut dengan harga murah, jadi kayak bagi-bagi sembako, dan ternyata memang enak banget. Jadi akhirnya pada saat itu ketika keadaan ekonomi lagi sulit dan sebagainya, masyarakat kita merasa bahwa masih bisa
makan enak. Itu awal sejarahnya. Langsung. Langsung. Memang tujuannya untuk dimakan tiap hari gitu. Ya kan memang kalau kita bicara sehat nggak sehatnya ya pasti nggak sehat ya. Tapi kan maksudnya ya tambah telur, tambah apa gitu. Tapi konteksnya adalah pada saat itu lu bayangin kalau ketika makanan lagi susah, terus ekonomi lagi rendah, kenapa orang Indonesia itu lebih stagnan dalam hidupnya? Karena mereka bisa makan itu dan happy. Siapa sih yang makan mie instan nggak happy? Mungkin nggak tiap hari juga. Kardio cukupnya berapa kali seminggu? Kalau gua karena usia gua tiap hari ya. Kalau gua buat jantung sih kardio. Ya, kardio tuh konteksnya jantung ya, kan namanya aja udah kardio. Makan mie instan sambil ngebayang orang meninggal kan sedih, lu gila emang. Tolol lu. Ya jadi tambah-tambahin situasi dong. Iya. Jadi tambah-tambahin situasi lah. Makan mie instan aja udah. Iya, makan mie instan di kuburan serem. Makan mie instan kecolok garpu belum pernah kan lu? Orang gila sih. Sarapan nasi padang salah nggak? Enggak. Nah ini juga, ini juga satu. Gua tuh kan nggak pernah sarapan. Jadi gua tuh makan pasti jam 7 malam, jam 8 malam. Sekarang ini emang nggak sarapan. Enggak, gua nggak sarapan. Makan jam 7 jam 8. Kecuali kalau misalnya ada acara atau ada apa atau gua harus makan ya gua makan lah. Kayak misalnya nanti besok ya gua ikut makan. Banyak orang salah dengan konteks sarapan. Kalau kita bahas sederhananya buat lu pada paham yang nonton. Sarapan tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Breakfast. Breakfast tuh artinya apa sih? Buka puasa. Buka puasa, Bos. Bukan makan pagi, Bos. Kalau lu bilang sarapan makan pagi berarti Inggrisnya bukan breakfast, morning eat. Makan siang apa, Lan? Breakfast itu, nah lunch kan makan siang kan? Lunch itu kan makan siang, tapi kalau makan siang, lunch itu artinya apa coba? Harafiahnya ya? Lunch. Lunch itu dimulainya dari kata lounge. Mulai. Nah kalau breakfast dimulainya dari kata breaking the fast. Iya. Buka puasa. Buka puasa itu jamnya jam berapa? Ya terserah lu mau puasanya berapa lama. Jadi ketika lu makan pertama kali, misalnya gua makan jam 7 malam, itu breakfast. Itu sarapan kan? Om? Sarapan, karena breaking the fast. Kita benar. Kita selalu bilang sarapan dulu tapi jam 4 sore gitu. Bener. Bener. Karena breakfast. L lo. Viewer lu. Tapi hotel-hotel salah Om. Kenapa? Hotel-hotel. Breakfast jam 7 sampai jam 10. Salah. Iya kan? Salah. Terus bukan bahasanya morning breakfast. Morning breakfast, ya benar. Ya benar, ya tulisnya morning break. Oh iya benar juga ya, hotel tulisnya morning breakfast. Breakfast doang. Morning breakfast. Iya. Hotel benar berarti. Kalau makan siang mereka tulisnya brunch malah ya. Breakfast lunch bisa. Breakfast lunch, iya benar. L2 deh. Gue. Oke, 01 oke. Win kalian ya. Gue kan yang penontonnya ini realita. Fair. Solid, mereka solid. Shit 1-0 kan. Fair. Tidur gimana pakai ultra sleep? Oke, mantap. Sarapan mie instan boleh nggak? Boleh, lu mau sarapan apa ya boleh, lu nggak sarapan ya boleh. Minum vitamin nggak? Kalau gua minum. Kalau gua, ini banyak yang nanya gua minum kreatin nggak? Nggak. Gua kalau kena kreatin bloated pak. Iya, gua. Tapi kalau kayak Aska, tiap hari konsum kreatin. Kalau gua kena kreatin, gua langsung. Ada orang kan yang nggak bisa ya. Kalau gua kena kreatin, gua bloated. Gua vitamin tuh cuman ini D3. Tapi setelah gua renang tiap hari, gua vitamin D3-nya gua kurangin karena matahari kan. Karena matahari. Terus udah gitu omega, paling minumnya omega. Omega buat jantung, buat apa? Udah. Kreatin nggak bisa gua. Gua kreatin bloated gua kalau kreatin. Muguh gua langsung. Tapi pada kreatin tuh bagus karena buat otak juga bagus. Cuman karena gue bloated kalau minum kreatin jadi ya udah. Sumpah manjur banget pentilnya. Iya, gue tahu tuh 64.000 kan. Tapi kalau gue buka dua-duanya cepet. Kata dia udah diset dong. Ulangin lagi ya. Mega mana? Mega siapa? Siapa nggak ada Mega. Turunin berat badan paling gampang gimana? Amputasi. Iya bener sih. Berkurang sih ya. Bener. Berkurang sih. Berkurang. Kalau turunin lemak susah. Kalau turunin berat badan amputasi.
Paling cepet. Iya, udah cepet kan. Kalau paling cepet kan? Paling cepet amputasi. Berarti berkurang nggak? Kaki kiri 8 kilo. Udah pernah ngecek om. Kaki siapa ya? Kaki siapa ya? Iya. 8 kilo sendiri. Katanya kepala tuh 4 kilo. Nah, tuh, Kenapa? lu pilih deh. Enggak itu mereka, suruh mereka pilih deh. Nada mana om? Ya di rumah maknya. Jadi om, ada kirim makanan om. Jadi katanya. Wih. Udah bangun belum tuh anaknya? Bangunnya juga pagi om, ada. Bangunnya pagi. Karena dia